Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ketiga online sharing nikah on budget. Masih bersama saya Denis dan eh, sesuai yang sudah dipublikasikan di poster bahwa ada 6 materi, 6 judul yang akan saya bawakan. Sudah dibawakan sebelumnya di fase pertama ada 2 judul yaitu penentuan konsep pernikahan dan penentuan budget. Ya, masalah pencatatan konsep mau seperti apa dan budgetnya eh, mau gimana penentuan budgetnya. Kemudian cara mengumpulkan uang ini juga udah saya kasih skemanya. Nanti kita akan pelajari skema keuangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pemilihan vendor yang tepat juga sudah dijelaskan sebelumnya di fase kedua. Berikutnya adalah fase ketiga, yaitu metode pembayaran dan cara menghemat budget. Metode pembayaran ini sebenarnya nggak banyak yang akan dibahas. Ini simple banget yang dibahas. Ada cara menghemat budget juga, dan ini bonus. Simulasi kalkulasi budget nanti saya jelaskan. Dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sudah saya sharing sebelumnya di fase kedua, nanti kita bahas simulasinya di fase ketiga ini, gitu. Oke. Yang pertama adalah metode pembayaran. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kita upayakan bahwa total biaya nikah kita tuh 90% dan ada cadangan dana 10%. Kenapa? Ini buat jaga-jaga kalau ada hal-hal yang menjadi resiko kita, gitu. Jadi dari total budget yang kita sudah kumpulkan 100%, 90%-nya ini untuk operasional pernikahan lah, intinya untuk membayar keseluruhan pesta pernikahan. Kemudian cadangan dananya 10% ini hanya untuk jaga-jaga kalau ada masalah, gitu ya. Karena biasanya kalau dalam kondisi yang sedang rumit, sedang sibuk, kadang ada yang lupa gitu, 1-2 butuh dana untuk beli sesuatu gitu. Itu kita ada cadangan dananya. Nanti cadangan dananya waktu nikah, waktu hari resepsi bisa dititipin ke orang yang kita percaya gitu. Entah ke panitia yang dari saudara kita, dari keluarga kita gitu misalnya. Nah, dari total biaya ini 90%, kita hanya boleh DP maksimal 60%. Ya, ini maksimal. Kalau bisa lebih rendah, lebih bagus. Kenapa? Karena harus ada resiko harus ada dana cadangan untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi. Misal si vendor melakukan kesalahan, kita masih megang dana dia untuk misalnya kita potong karena tidak sesuai dengan MOU gitu, atau kalau ada resiko-resiko lain lah intinya yang itu merupakan kesalahan dari vendor, kita bisa melakukan pemotongan karena uangnya belum ada di dia semua. Tapi kalau misalnya uang sudah dibayarkan full kan susah untuk kembalinya gitu. Walaupun ada MOU, tetap kita harus megang cadangan resiko ini, cadangan dana resiko 30% yang nanti akan dibayar pelunasannya gitu. Jadi nanti ada 2 cadangan sebelum hari H menikah tuh ada cadangan risiko yang akan dibayarkan lunas setelah nikah dan cadangan dana 10%. Ya. Kemudian lunasan ini diupayakan 30%-nya dilakukan setelah acara selesai. Gitu. Jadi misalnya si sewa-sewa dekorasi, tenda, dan segala macem atau make up itu ada sebagian yang dibayarkan setelah acara selesai atau hiburan atau foto dokumentasi segala macam itu upayakan lunasannya setelah hari H pernikahan. Kenapa begitu? Karena
kita harus nge-keep dana sampai acara selesai. Nah, nanti kalau misalnya kita dapat dana lagi dari ada yang ngasih ampau gitu, ngasih amplop untuk kita gitu, pengantin. Nah, itu ada tambahan eh, dana cadangan gitu. Jadi kalau ada resiko-resiko apapun, kita selalu punya budget-budget untuk menutupi itu. Fungsinya apa? Supaya nanti begitu selesai pernikahan, kita nggak terlilit banyak hutang kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang dilupakan dan harus sewa saat itu juga, harus beli saat itu juga gitu. Jadi kita tetap punya dana-dana untuk menutupi itu semua. Karena kan kita juga masih nyimpen cadangan dana nih. Cadangan dana sebesar 10%. Kalau misalnya budgetnya 50 juta, berarti masih ada 5 juta nih untuk nutup-nutupin. Ini sangat cukup banget kok. Kalau misalnya kita udah ngelisting dari awal, insya Allah resiko-resiko seperti ini yang ketinggalan-ketinggalan tuh akan semakin sedikit. Biasanya yang ketinggalan-ketinggalan ini adalah case by case gitu. Jadi per kasus, entah keluarga yang lupa apa, atau kurang misalnya minumannya, air mineralnya kurang, atau ternyata ada ibaratnya uang transport, uang rokok buat si A, si B, si C, segala macam. Nah, itu kita masih ada pegangan dananya gitu. Nah, ini aja dari yang metode pembayarannya. Jadi, upayakan 60% maksimal. Itu maksimal ya. Jadi kalau lebih rendah itu lebih bagus. Terus pelunasan setelah hari H dan selalu ada cadangan dana. Kalau cadangan dana ini tidak terpakai sampai acara selesai, dan tidak ada lagi yang mesti dibayarkan, itu kan lumayan buat modal teman-teman gitu. Kalau misalnya eh, udah mau langsung tinggal berdua, kan ada budget buat beli alat elektronik gitu buat ngisi rumah, atau kalau misalnya mau ngontrak kan buat buat modal tambahan ngontrak kan lumayan gitu ya. Nah, berikutnya adalah cara menghemat budget. Cara menghemat budget ini saya buat 7. Ini sepertinya akan lumayan panjang. Yang pertama, tentukan batas maksimal budget. Jadi, kita harus tentukan budget kita pokoknya maksimal sekian. Kalau misalnya kalian teman-teman hanya bisa 25 juta, ya udah 25 juta itu maksimal. Nggak boleh keluarin lebih dari itu. Gitu. Itu budget milik kalian sendiri. Masalah nanti ternyata keluarga calon kalian nambahin, orang tua kalian nambahin, itu nggak masalah, itu alhamdulillah kalau ada tambahan. Tapi yang kita fokuskan adalah dengan budget yang sudah kita kumpulkan, itu adalah budget utamanya. Budget tambahan nanti dihitungnya tambahan. Gitu. Kalau memang sebelum hari H ternyata budgetnya ada lebih, ya kita bisa tambah-tambahan konsep gitu atau tambah undangan segala macamnya gitu ya. Yang kedua, buat konsep yang sesuai dengan budget. Jadi kalau misalnya budget kita terbatas, nggak begitu banyak, janganlah berharap konsep yang terlalu wah gitu, karena yang nggak masuk akal juga. Kita buat yang lebih sederhana aja gitu. Yang penting kan syiarnya tetap terlaksanakan gitu. Ya asal nggak jelek juga gitu, asal nggak jelek, cukup bagus, tapi budgetnya sesuai sama budget kita, itu lebih lebih bagus supaya nggak memberatkan. Jangan sampai juga nih saya ngingetin sama teman-teman, nikahnya sehari di gedung yang besar, budgetnya besar sampai ratusan juta, tapi setelah itu ternyata itu hasil hutang, apalagi kalau hutangnya hutang riba di bank. Itu ada juga WO yang pakai leasing gitu ya. Itu coba dihindari. Kita tuh mau ibadah, mau menyempurnakan separuh agama kita gitu. Jangan melakukan hal-hal yang riba, itu kan dilaknat sama Allah gitu. Jangan jangan sampai melakukan itu. Gitu ya. Yang ketiga, cari vendor yang memiliki paket komplit gitu. Jadi misalnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, misalnya dia tuh tukang make up tapi dia punya tenda kalau misalnya di rumah, atau dia punya dekorasi, atau sebaliknya tukang dekorasi tapi dia
ada include make up, harganya jadi lebih murah, selisih 1 juta 2 juta gitu. Nah, itu kalian cari yang seperti itu gitu. Nah, kalian tinggal pilih fokusnya kemana, fokusnya ke make up-nya atau fokusnya ke dekorasinya. Kalau fokusnya ke make up-nya, cari yang make up-nya bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang bagus banget ya sesuai keinginan kita. Tapi kalau misalnya fokus kita adalah di dekorasinya, maka ya make up-nya yang cukup bagus ya udah cukup gitu. Cukup bagus ya, bukan bukan berarti yang jelek, tetap harus yang bagus, tapi bukan yang wah banget gitu. Cari vendor yang eh, lengkap gitu, paket lengkap, misalnya udah sewa tenda di dia gitu, dekorasi dia, terus make up dia, baju juga dari dia, alat-alat makan, prasmanan segala macam juga dari dia kan. Itu udah lengkap banget, udah enak banget gitu. Bahkan misalnya dipinjemin alat masak itu udah lebih mantep lagi lah kalau misalnya budget kita memang terbatas gitu. Tapi kalau buat yang budgetnya besar, ya saya nggak ngelarang juga teman-teman mau pesta seperti apapun, karena kan konteksnya di sini sesuai kemampuan kita gitu. Jangan sampai memaksakan, tapi juga jangan sampai meremehkan gitu. Ya, yang berikutnya keempat nih, cari undangan yang juga dapat menjadi souvenir atau gunakan undangan digital kecuali orang tua. Ya, cari undangan yang juga dapat menjadi souvenir, misalnya kipas. Kipas yang dilukis itu ya, yang bisa dilipat. Kipas itu bisa buat jadi undangan plus souvenir. Jadi nanti nggak ada souvenir lagi, itu udah souvenirnya udah di DP gitu, udah di awal waktu kita kasih. Jadi nanti nggak ada souvenir lagi. Misalnya kayak gitu. Nah, dicetaknya itu ya dicetak tanggal pernikahan kita gitu. Informasi tentang pernikahan lah, seperti undangan pada umumnya gitu, di sablon di kainnya. Itu misalnya. Atau gunakan undangan digital, kan lagi hits banget bikin video-video tuh yang animasi atau yang sinematografi gitu. Slideshow untuk ke teman-teman yang sepantaran gitu, yang seumuran atau teman-teman deket lah, teman-teman nikahan, teman main kita gitu, teman sebaya kita. Nah, kalau ke orang tua itu tetap pakai undangan. Jadi, tapi kan kita menghemat, tadinya undangannya misalnya harusnya cetak 500 jadi cetak cuma 100 misalnya. Itu. Yang kelima, masak sendiri dengan menentukan sistem substitusi. Nah, sistem substitusi ini sudah saya pelajari cukup lama. Kebetulan saya juga punya pengalaman di masak gitu. Jadi saya bisa sharing nih ke teman-teman. Yang pertama misalnya gini, menu utamanya adalah daging sapi, ya. Daging sapi ini mau dimasak apa? Umumnya kan dimasak rendang kalau di hajatan. Nah, kita pikirkan efisiensinya gitu. Misal, kalau masak rendang seberapa lama? Ya. Kedua, tingkat penyusutan dagingnya, ya. Yang ketiga, rendang tuh ada topping atau enggak, ya kan? Itu yang mesti kita pikirin. Oke, rendang masaknya lama, bumbunya butuh banyak, gasnya jadi banyak, gas yang dipakai, terusnya sama nggak ada bahan tambahan gitu. Nah, ini kita rubah, misalnya jadi ayam lada hitam. Sapi lada hitam. Sapi lada hitam masaknya lebih sebentar, penyusutan dagingnya lebih sedikit, yang pertama. Kedua, bumbunya tidak sebanyak rendang. Yang ketiga, bisa ada bahan substitusinya, bahan tambahan atau bahan pengganti, misalnya bawang bombay, paprika, atau yang lainnya gitu, yang bisa kita tambahkan di situ. Wortel misalnya bisa kita tambahkan kan, itu kan lumayan, budgetnya juga berkurang. Atau semur misalnya, semur kan bisa dikasih kentang. Jadi yang seperti itu. Kemudian ayam, misalnya ayamnya mau diolah apa nih? Ayam seringnya ditepungin terus dikasih saus padang atau saus asam manis gitu ya, atau saus teriyaki, ya kan? Nah, ini misalnya kita
gunakan ayam 70%, kemudian jamur 30%. Nah, keduanya disuir. Ayam sama jamur sama-sama disuir, dikasih tepung, digoreng, baru dibuatkan bumbu gitu. Jadi setelah digoreng kan udah kecampur tuh antara jamur dan ayam. Itu kan harganya juga selisihnya lumayan jauh, dan orang juga nggak ada yang ngeh dan nggak ada yang komplain juga kalau ini ayam dicampur jamur gitu. Memang itu bagian dari masakannya gitu ya. Eh, atau menu-menu lainnya, misalnya untuk bubukan, eh, kita bikin puding, karena puding kan budgetnya juga nggak begitu mahal, yang seperti itulah kira-kira. Eh, terus yang keenam, hiburan dengan MP3 ya. Ini dengan MP3 biasanya kan kalau di penyewaan-penyewaan gitu ya, di penyewaan alat pesta, mereka sediain sound buat akad. Nah, kalau misalnya mau setel MP3 kan bisa dari situ. Atau misalnya temen yang bisa nyanyi. Nah, dengan musik karaoke nih, kan jadi personilnya cuma satu, budgetnya juga nggak begitu banyak. Atau solo akustik, dia yang bisa main gitar juga bisa nyanyi juga gitu. Ya nggak usah full dari awal sampai akhir, nggak usah dari awal resepsi sampai akhir. Banyakin aja istirahatnya. Misalnya kita request 15 lagu lah gitu, tapi banyakin istirahatnya ya nggak masalah. Nyanyi per 3 lagu istirahat, per 3 lagu istirahat, nggak masalah kan gitu. Itu budgetnya jadi lebih kecil juga ya. Kalau untuk penggunaan sound systemnya, kalau akustik memang harus yang lebih bagus. Nggak bisa memang kalau pakai hiburan itu pakai sound system untuk akad tuh nggak bisa. Harus yang lebih jernih gitu. Ini budget juga sih untuk sound system. Yang ketujuh adalah penjadwalan gubukan dan makanan utama. Jadi, gubukan misalnya gini, kita undangannya 500, estimasinya makanannya itu kalau hitungan saya gini, 500 undangan kali 2 tambah 10% gitu. 500 undangan kali 2, 1000 dengan asumsi mereka bawa pasangan. 1000 ditambah 10%, jadi 1100 porsi totalnya. 100-nya buat apa? Buat keluarga yang standby terus, buat kita juga kan makan, buat kru-kru yang bantuin itu juga kan butuh makan. Itu cadangannya. Ya kita memang harus menghitung juga, oh ada yang nggak datang pasti tamu undangan, tapi kan juga ada yang kita cuma ngasih satu undangan ke satu grup WhatsApp, yang datang banyak dong, atau yang datang sekeluarga gitu. Itu kan bisa aja kayak gitu. Undangannya mah tetap satu, yang datang sekeluarga 3 orang, 4 orang gitu. Ya. Tapi hitungan itu biasanya udah aman. Tapi kalau masih ngerasa takut kurang, tambahannya jangan 10%, tapi 20%. Itu hitungan saya. Nah, di gubukan ini, kita juga melakukan substitusi. Misal gini, eh, tadi kan total 1100 misalnya. Saya bikin 550 somai, 550 bakso. Gitu. Nanti somai dikeluarin duluan misalnya. Somai habis, dijeda sebentar. Misalnya jeda 15 menit baru keluarin bakso. Terusnya misalnya pagi nih kue basah nih, kan umumnya kue basah ya buat buat apa? Buat akad, nanti diganti sama puding. Puding juga kan budgetnya nggak begitu mahal. Cari makanan-makanan manis lagi yang budgetnya nggak begitu mahal gitu. Nah, makanan utama pun gitu. Nanti begitu udah pengen habis, ya udah ditunggu, udah bener-bener tinggal dikit baru ditaro gitu. Kenapa? Karena kalau lauknya masih banyak, ada kecenderungan beberapa orang yang ngambil lauknya banyak gitu, ngambil lauknya berlebihan. Kalau ngelihat lauknya masih banyak, tapi kalau lauknya sudah sedikit, biasanya dia nggak berani ngambil terlalu banyak gitu. Nah, itu karena kecenderungan-kecenderungan seperti itu, kita juga harus perhitungkan. Jangan sampai kita memang udah sediakan 1100 porsi, ternyata nggak cukup. Itu yang bahaya gitu ya. Nah, itu di fase ketiga yang cara menghemat
Itu yang saya jelaskan ya. Nah, berikutnya ini ada simulasi ya. Simulasi cara menghitung yang tadi sudah sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya gajinya nih ya, gajinya 5 juta. 5 juta ya. Kemudian 5 juta kan dikurang, ini saya tulis budget nikah ya, BN budget nikah sama dengan 5 juta dikurang 3 juta. Ya kan, 3 juta per itu ya kan, sama dengan 1 juta. Nah, kalau tadi kita pakai penghematan yang naik 10% plus turun 10%, ya, ini yang naik nih pemasukan, yang turun ini pengeluaran gitu. Ini kan jadi 5,5 juta ya. Nah, ini dari 3 juta jadi 2,7 juta. Nah, kalau dihitung rumus yang sama, maka hasilnya adalah 2,8 juta per 2. Berarti 1,4 juta. Ya kan? 1,4 juta. Ya. 1,4 juta per bulan. Nah, dari 1,4 juta per bulan ini kan saya bilang dibuat 2 rekening. Ini nikah, ini darurat lah. Nah, rekening nikah tadi 1,4 juta kali 12. Kalau mau 12 bulan kan. Ini kita hitung sama-sama. Tadi 1.400.000 dikali 12 itu hasilnya 16.800.000. 16,8 juta ditambah 50% THR tambah 75% bonus tahunan. Nah, ini kalau di total nih, kalau di total kan hitungan gajinya 5 juta ya. Berarti THR-nya 5 juta, bonus tahunannya 5 juta. Taruhlah seperti itu. Ini tambahannya adalah kalau di total tambah 2.500.000 dan tambah 3.750.000. Ya. 6.250.000. 6.250.000 ditambah 16.800.000. Ya, jadi 23.050.000. Ya, budget yang tersedia. Artinya di rekening darurat punya dana yang sama, 23,050. Ini kalau nggak dipakai. Taruhlah misalnya dipakai 10 juta ya, dikurang 10 juta. Sama dengan 13 juta 50.000 misalnya. Nah, kalau di total itu 23 tambah 13 ya, kita hitung jadi 36 juta. 36 juta 100. 100.000 ya. 36 juta 100.000 ini cukup atau enggak pertanyaannya? Jawabannya cukup. Misal gini, kita cari sewa tenda ya.
dekor plus make up. Kalau di Jabodetabek itu ada yang harga 15 juta, udah lengkap lah ya. Udah dekor, make up. Ini kita anggap kita ngadainnya di rumah ya, tenda. Itu udah lumayan banget nih 15 juta. Itu make upnya udah, terusnya buat apa, dekorasi tenda segala macem udah selesai semua tuh. 15 juta nih, 15 juta. Nah, nanti misalnya tinggal tambah fotografer, tambah undangan, tambah apa lagi, hiburan, DLL gitu. Kenapa saya nggak tambah konsumsi? Karena konsumsi itu kan mainnya yang paling besar kan. Kita bisa hitung 35% ya, dikali 36 juta. Nah, hasilnya adalah 12 juta 12 juta 600 ribu buat konsumsi. Nah, kalau kita masak itu kita bisa ada budget di proporsi tuh 35.000. Itu udah termasuk bubukan dan lain-lain loh. Bisa banget. Nah, ini kita bagi ya. Ini 12 juta 600 ribu dibagi 35.000 ya. 360 kan. Nah, ini 360 bukan undangan ya, tapi orang. Taruhlah 150 undangan. Ini kan udah lumayan gitu dengan budget segini. Bahkan kalian, kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak lagi, ini bisa di bawah 35.000. Saya pribadi di tahun 2017 kalkulasi saya tuh di angka sekitar 18 ribuan, 18.000 sampai 19.000 per porsi. Nah, ini kalkulasi saya. Karena banyak banget bahan makanan yang bisa saya atur sendiri semuanya gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang sebenarnya bisa dihemat kalau memang kita paham cara menghematnya. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke kontak-kontak yang ada di bawah. Ada @kajian_pranika, kawinin.com, atau ruang ta'aruf ID. Itu nggak masalah ditanyakan ke sana semua. Ya. Jadi gitu aja dari saya. Kalau mau konsultasi lebih lanjut masalah budget, saya sangat terbuka dan free. Oke. Bahkan mungkin yang di Jabodetabek butuh rekomendasi vendor-vendor dari saya. Saya ada beberapa teman yang saya bisa rekomendasikan untuk dikerjakan sendiri gitu. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.